Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan bahas tentang analisis manajemen risiko menggunakan COVID-5. Untuk kelompok kita di sini ada saya sendiri Arifana, ada Aron Hashim, ada Bidi Setiadi, ada Muhammad Arifin Berutu, ada Yusuf Korolikan. Latar belakang masalah. Risiko adalah kehilangan atau kerugian yang bisa disebabkan oleh kelalaian, pesawat manusia, atau penyisir. Disebabkan gangguan lingkungan, ancaman, bahkan bencana alam di suatu lingkungan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Risiko pada hakikatnya merupakan kejadian yang mempunyai dampak negatif terhadap sasaran dan strategi perusahaan. Kemungkinan terjadinya risiko dan akibatnya terhadap bisnis merupakan hal mendasar untuk diidentifikasi dan diukur. Manajemen risiko merupakan suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir, atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Penelitian ini menggunakan AMPO 12 karena merupakan domain khusus untuk menganalisis manajemen risiko dan sudah banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya. AMPO 12 bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi, serta menilai risiko terkait teknologi informasi agar tidak melebihi batas toleransi yang ditentukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi Yayasan Bina Dharma, yaitu yayasan yang dapat mengetahui kemungkinan risiko apa saja yang terjadi serta memberikan beberapa rekomendasi sebagai evaluasi agar Yayasan Bina Dharma dapat meminimalisir risiko dengan benar di masa depan. Rumus masalah. Identifikasi risiko. Studi ini akan memfokuskan pada identifikasi risiko yang mungkin dihadapi oleh Yayasan Bina Dharma. Proses identifikasi risiko melibatkan pengumpulan informasi tentang berbagai aspek yang dapat menimbulkan risiko seperti keuangan, teknologi informasi, operasional, hukum, atau reputasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelangsungan Yayasan Bina Dharma. Analisis risiko. Tahap ini melibatkan analisis mendalam terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Analisis risiko dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode seperti analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats, atau metrik risiko. Analisis ini akan membantu dalam menentukan tingkat keparahan risiko, probabilitas terjadinya, serta dampaknya terhadap Yayasan Bina Dharma. Penilaian risiko. Setelah analisis dilakukan, langkah selanjutnya adalah penilaian risiko. Penilaian risiko akan melibatkan pengukuran dan penentuan tingkat risiko secara kualitatif maupun kuantitatif. Ini melibatkan penentuan tingkat toleransi risiko yang dapat diterima oleh Yayasan Bina Dharma, serta penentuan prioritas risiko yang harus ditangani. Pengendalian risiko. Tahap ini melibatkan pengembangan strategi dan tindakan pengendalian risiko yang dapat dilakukan oleh Yayasan Bina Dharma. Pengendalian risiko dapat melibatkan kebijakan, prosedur, penggunaan teknologi, atau perubahan dalam struktur organisasi. Tujuan dari pengendalian risiko adalah untuk mengurangi probabilitas terjadinya risiko atau mengurangi dampaknya jika risiko tersebut terjadi. Yang terakhir adalah rekomendasi. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi kepada Yayasan Bina Dharma berdasarkan hasil analisis risiko. Rekomendasi ini dapat mencakup perubahan kebijakan, peningkatan infrastruktur teknologi, penelitian karyawan, atau pengembangan prosedur pengendalian risiko. Rekomendasi ini akan memberikan arahan bagi Yayasan Bina Dharma dalam mengelola risiko yang diidentifikasi. Oke, selanjutnya ruang lingkup akan dibahas oleh Arifin. Selanjutnya, ruang lingkup. Bagian ini akan menjelaskan lingkup implementasi COVID pada Yayasan Bina Dharma. Dijelaskan mengenai proses bisnis atau area fungsional yang akan menjadi fokus implementasi COVID, seperti manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, atau infrastruktur TI. Penjelasan ini memberikan pemahaman tentang bagaimana COVID akan diterapkan dan relevansinya dengan konteks organisasi. Pengenalan COVID. Pada bagian ini akan dijelaskan secara komprehensif mengenai COVID atau Control Objective for Information and Related Technology. COVID adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh IT Governance Institute atau yang disebut ITGI yang berfokus pada pengelolaan TI dan
pengendalian internal. Penjelasan akan meliputi tujuan COVID, prinsip-prinsip utama, serta komponen-komponen yang ada di dalam COVID. Selanjutnya, konsep manajemen risiko. Manajemen risiko. Bagian ini akan membahas konsep dasar manajemen risiko dan relevansinya dengan implementasi COVID. Akan dijelaskan mengenai identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pengendalian risiko, serta pentingnya manajemen risiko dalam konteks organisasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data lainnya. Wawancara. Melalui wawancara dengan stakeholder yang terkait, Anda dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang proses bisnis, pengendalian yang ada, dan tantangan yang dihadapi dalam manajemen risiko di Yayasan Bina Dharma. Wawancara dapat memberikan perspektif yang berharga untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terlewatkan dalam kuesioner tinjauan dokumen. Melalui tinjauan dokumen, Anda dapat mengumpulkan data dan berbagai dokumen yang relevan, seperti kebijakan, prosedur, panduan, dan laporan audit sebelumnya. Tinjauan dokumen ini akan membantu dalam pemahaman terhadap kontrol yang telah diimplementasikan dan identifikasi kekurangan atau area perbaikan yang mungkin perlu ditindaklanjuti. Selanjutnya akan dibahas oleh Bang Beni. Oke, selanjutnya langkah-langkah penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Melakukan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan tinjauan dokumen yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, analisis data. Menganalisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan kerangka kerja COVID, seperti identifikasi risiko, penilaian risiko, dan penilaian pengendalian. Yang ketiga, perhitungan COVID. Ini melakukan perhitungan menggunakan alat atau metode yang disediakan oleh COVID untuk menilai tingkat kematangan dan keefektifan pengendalian yang ada di Yayasan Bina Dharma. Yang keempat, evaluasi resiko. Mengevaluasi resiko yang diidentifikasi berdasarkan hasil analisa dan perhitungan COVID. Next. Yang kelima, rekomendasi. Memberikan rekomendasi yang spesifik dan terukur untuk perbaikan dan pengendalian risiko yang ada. Yang keenam, implementasi dan pemantauan. Mengimplementasikan rekomendasi yang telah diberikan dan melakukan pemantauan terhadap efektivitas pengendalian yang diimplementasikan. Yang ketujuh, laporan hasil. Menyajikan hasil penelitian dan menganalisis dalam laporan yang komprehensif. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu melakukan penelitian untuk menganalisis manajemen risiko teknologi informasi dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi di Yayasan Bina Dharma. Berikut tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti. Yang pertama, perumusan masalah, kemudian studi literatur, kemudian mengumpulkan data, setelah itu pemetaan COVID-5, kemudian analisis data, terus yang terakhir kesimpulan. Tahapan pertama dilakukan yaitu menganalisis tujuan strategis Yayasan Bina Dharma dengan menggunakan balance scorecard dengan 4 perspektif, yaitu finansial, customer, internal, serta run and growth. Untuk finansialnya adalah melakukan pengolahan dana untuk keberlangsungan bisnis yayasan. Yang kedua, customer. Pengembangan generasi muda Kristen Indonesia, terutama dalam bidang pembinaan kepemimpinan. Kemudian internal, tujuannya adalah meningkatkan aplikasi dalam menunjang bisnis yayasan. Terus yang keempat, run and growth. Tujuannya membuat program pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia.
tahapan selanjutnya yang dilakukan yaitu melakukan analisis terhadap hubungan tujuan strategis Yayasan Bina Dharma dengan enterprise goals yang sesuai dengan COVID-5. Ini ada 17 yang kita lakukan analisis, menentukan hasil yang sudah kita analisis. Kemudian terdapat ada 4 yang ada hubungannya dan ada 14 yang tidak ada hubungannya. Setelah melakukan analisis terdapat 5 enterprise goal. Jadi terdapat ada 5 enterprise goals yang memiliki hubungan dengan Yayasan Bina Dharma, yaitu financial transparency, customer oriented service culture, information based strategy, decision making, operational and staff productivity, and skilled and motivated people. Proses capability proses ini dilakukan untuk mengukur tingkat capability level, dan data didapat merupakan hasil wawancara berdasarkan APO 12. APO 12 yang pertama collect data, yaitu mengumpulkan data. APO 12 yang kedua analisis risk, yaitu melakukan analisis resiko. APO 12 yang ketiga maintenance and risk profile, yaitu memelihara profil resiko. APO 12 yang keempat actual risk, yaitu mengartikulasi resiko. APO 12 yang kelima yaitu define and risk management action portfolio, yaitu menentukan portofolio hasil manajemen resiko. APO yang keenam respond to risk, yaitu melakukan respon terhadap resiko. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arwan. Oke, saya akan melanjutkan dari Bini Setiadi. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kami adalah bab ini dari studi literatur yang dibahas, kesimpulannya dapat mencakup pemahaman yang lebih baik tentang COVID, konsep manajemen risiko, dan kontribusi penelitian terkait dalam mendukung implementasi COVID pada Yayasan Bina Dharma. Next, kuesionernya. Dalam implementasi COVID, kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko tentang proses bisnis yang relevan, kontrol yang ada, kepatuhan terhadap kebijakan dan standar, serta tanggapan individu terhadap risiko yang ada. Kuesioner harus disusun dengan hati-hati dan mengacu pada kerangka kerja COVID untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Next, lalu ada sumber skala. Dalam analisis risiko menggunakan COVID, skala penilaian risiko dapat digunakan untuk menentukan tingkat keparahan risiko dan probabilitas terjadinya. Skala penilaian risiko dapat berupa skala numerik seperti skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, atau skala kualitatif yang mencakup kategori seperti rendah, sedang, dan tinggi. Pemilihan skala dalam penilaian risiko harus mempertimbangkan konteks dan kebutuhan studi kasus yang sedang Anda lakukan. Lalu di sini ada perhitungan COVID. Yang pertama itu, poin pertama adalah identifikasi proses bisnis. Adalah mengidentifikasi proses bisnis yang relevan di Yayasan Bina Dharma yang akan dievaluasi dalam konteks manajemen risiko. Poin kedua, penilaian risiko, yaitu melakukan penilaian risiko terhadap proses bisnis yang telah diidentifikasi. Penilaian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti dampak potensial, probabilitas terjadinya risiko, dan nilai prioritas.
Poin ketiga, penilaian pengendalian, yaitu melakukan penilaian dan efektivitasnya dalam mengurangi resiko. Next, poin keempat, ada perhitungan kematangan pengendalian, yaitu menggunakan alat dan metode yang disediakan oleh COVID, melakukan perhitungan untuk menentukan tingkat kematangan pengendalian pada proses bisnis yang dievaluasi. Dan poin terakhir adalah perhitungan tingkat resiko, menggunakan hasil penilaian risiko dan kematangan pengendalian, melakukan perhitungan untuk menentukan tingkat risiko yang dihadapi oleh proses bisnis yang dievaluasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yusuf Iksan. Silakan untuk Yusuf Iksan. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari Arwan Hashim. Di sini hasil studi kasus kematangan pengendalian menyajikan tingkat kematangan pengendalian yang diperoleh dari perhitungan COVID pada proses bisnis yang dievaluasi. Informasi ini memberikan gambaran tentang sejauh mana pengendalian telah diimplementasikan dengan baik. Tingkat resiko menyajikan tingkat resiko yang dihadapi oleh proses bisnis yang dievaluasi. Informasi ini membantu dalam mengidentifikasi resiko yang paling signifikan dan memprioritaskan tindakan pengendalian yang perlu diambil. Analisis perbandingan, melakukan analisis perbandingan antara tingkat kematangan pengendalian dan tingkat resiko yang dihasilkan dari studi kasus dengan standar atau best practice yang ada. Hal ini memungkinkan Yayasan Bina Dharma untuk membandingkan performa mereka dengan standar yang relevan. Next. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh manajemen risiko di Yayasan Bina Dharma dengan menggunakan COVID-5, dapat disimpulkan bahwa proses capability manajemen risiko dengan domain APOL 12 masih perlu melakukan perbaikan. Risiko yang sering terjadi di yayasan terkait dengan teknologi informasi, yaitu dalam perawatan komputer dan sistem, belum memiliki SOP, sehingga untuk mengoperasikan TI belum dilakukan secara optimal. Oleh sebab itu, agar dapat mengatasi permasalahan risiko dengan baik, yayasan harus memiliki dokumen yang jelas untuk identifikasi risiko dan evaluasi manajemen risiko. Saran, implementasi pengendalian yang direkomendasikan berdasarkan hasil analisis dan perhitungan COVID. Identifikasi pengendalian yang direkomendasikan untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh yayasan. Implementasi pengendalian ini dengan tepat sesuai dengan panduan yang diberikan oleh COVID. Peringkat kesadaran dan tingkatan kesadaran pelatihan, tingkatan kesadaran dan pemahaman tentang manajemen risiko di seluruh yayasan. Sediakan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan dan staf mengenai pentingnya manajemen risiko dan penggunaan kerangka kerja COVID. Pemantauan dan evaluasi berkala. Tetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi risiko secara berkala. Lakukan audit internal secara rutin untuk memastikan keefektifan pengendalian yang diimplementasikan dan mengidentifikasi risiko baru yang muncul. Next. Pembelajaran ini tidak secara kebetulan, itu harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketentuan. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.